Apa tema kita? 4 pahlawan iman, ya. 4 pahlawan iman yang sesama manusia dengan kita. Jadi mereka bukan jadi-jadian dari sorga, saudara. Mereka dilahirkan dari orang tua yang suami dan istri yang berdosa. Sebagian penyembah berhala, ya saudara, itu luar biasa. Dan kebanyakan memang penyembah berhala. Tetapi Tuhan memakai mereka, menguduskan, sehingga mereka dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dipakai untuk menjadi pelajaran bahwa latar belakang itu tidak penting. Yang penting adalah pertobatan. Amin. Katakan, latar belakang tidak penting. Yang penting di mata Tuhan adalah pertobatan. Saudara, di sini 4-4-nya adalah istimewa sekali. Yang pertama Bapak Abraham, saudara. Kedua Yakob. Ketiga yang sedang kita periksa agak panjang adalah Musa. Dan yang keempat terakhir adalah Ayub. Tetapi semuanya dilupakan tentang masa lampaunya oleh Tuhan. Saudara, bukankah ini luar biasa? Bahwa Dia Allah yang Maha Pengampun. Katakan, Allah yang Maha Pengampun. Dari sejak zaman perjanjian lama. Apalagi saat ini saya hidup di perjanjian baru. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa anugerahnya lah yang membuat seseorang bisa menjadi pahlawan iman. Jadi bukan karena siapa dia, bukan karena orang tuanya, bukan karena bangsanya, tetapi oleh karena anugerah Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Dan saya yakinkan saudara dalam rumah, di dalam komunitas saudara menjadi pahlawan iman. Wow, saudara, komunitas keluarga pribadi saudara akan luar biasa. Katakan amin. Saudara, inilah yang saya dan saudara akan pelajari. Dan jangan lupa ayat kita, Roma pasal yang ke-9 ayat 15. Tuhan Allah berfirman, aku akan memberikan belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku mau menaruh belas kasih, memberi. Itu penentuan Tuhan. Jadi kalau saudara tahu Dia yang menentukan, lebih dekat dong sama Dia. Amin. Saudara setuju demikian? Katakan, tahun ini dan sisa umur hidup saya harus lebih dekat dengan Dia. Karena Dia mempunyai kuasa, hak prerogatif, hak istimewa untuk menaruh belas kasihan kepada saya dan untuk menaruh kemurahan hati buat saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saudara, itu sebab sekali lagi jangan undur dari Tuhan. Undur apa tidak seseorang bukan hanya kelihatan dari absen atau present dia, dari tidak hadir atau hadirnya dia di dalam gereja. Bukan itu saja. Undur seseorang dari Tuhan adalah Tuhan yang menimbang. Katakan, Tuhan yang menimbang apakah saya undur dari Dia. Saudara yang kekasih, jadi bobot kita secara rohani, katakan bobot rohani saya menentukan jaminan hidup saya di dunia dan menentukan sorga saya. Amin. Saudara, inilah intisari dari anugerah. Saudara, seorang yang hidup dalam anugerah harusnya di dunia juga diberkati luar biasa. Amin. Harus loh saudara. Gak mungkin saudara saya mengatakan saya menerima anugerah, saya hidup dalam anugerah, dan saya hidup dalam penderitaan. Itu tidak mungkin. Ya saudara, penderitaan tidak hanya kurang uang. Penderitaan juga bisa sakit tidak sembuh. Penderitaan juga bisa berarti saudara ini berantem terus. Penderitaan juga berarti saudara tidak ada harapan. Tetapi saudara akan dilepaskan dari sengsara dan derita di dalam hidup saudara di dunia ini bila saudara menerima kasih anugerah Tuhan. Amin. Semua katakan sola gratia. Hanya karena anugerah saya akan menerima dari tangan Bapa yang menaruh belas kasihan seumur hidup saya dan yang menaruh kemurahan hati kepada saya
seumur hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan saudara untuk melihat kesimpulannya. So, jadilah pahlawan iman agar tak ada yang tak dipenuhi oleh Allah dalam hidup kita. Amin. Sebuah ayat ini kita akan baca kembali, Yosua 23:14. 1, 2. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Saya mau tanya, ada berapa perjanjian yang tidak dipenuhi dalam hidup saudara? Tidak ada. Ada berapa banyak perjanjian yang bakal dipenuhi dalam hidup saudara? Semuanya. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah dipenuhi. Dua kosakata ini saya pakai. Tidak ada, itu tidak ada. Semuanya itu ada, saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu, kalau kita hidup di bawah anugerah dan kita ambil hati Tuhan, maka tidak ada yang tidak dipenuhi, tetapi semuanya dipenuhi. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara masuk di dalam firman tentang Musa. Katakan Musa. Jadi tema dari Musa ataupun password dia adalah Allah nyerah. Allah menyerah kepada permintaan Musa, sehingga Allah melonggarkan. Dia tidak mengubah. Keputusan Allah tidak bisa dirubah, dan dia tidak mau mengubah, tapi dia memberi kelonggaran. Ya, dia memberikan toleransi. Katakan toleransi, kelonggaran bagi Musa. Ini orang hebat loh, saudara. Sekali lagi, zaman purba, zaman susah banget. Apa-apa serba susah, serba terancam mati. Saudara, jadi keadaan itu memang berat sekali pada waktu itu. Tetapi orang ini punya cara untuk memperlonggar, untuk memberikan toleransi Allah dalam hidupnya tentang apa yang dia minta. Saudara, bagi kita zaman modern, permintaannya itu kelihatan sepele banget. Apa permintaan dia? Dalam Keluaran 33 ayat 13 mulai, Tuhan, nyatakan dirimu kepadaku. Loh, bagi orang modern ini apa untungnya? Sudah mikir apa tidak? Kalau saya memikirkan permintaan dia, ya, dengan standar level hidup sekarang, dengan sikon saat ini, apa perlunya sih ngelihat Tuhan? Kan Tuhan menyertai dia. Bagi kita tidak punya kepikiran, Tuhan tunjukkan wajahmu kepadaku Tuhan. Itu cukup bagiku, saudara. Tetapi pada zaman dulu, Musa sangat kepingin melihat Allah. Apa sebab? Kalau Musa adalah jenis hamba Tuhan yang separuh-separuh, ya, dia apa Tuhan perintah dia lakukan. Hanya sekedar robot hamba melakukan saja. Tidak pakai hati, tidak pakai passion, tidak pakai kecintaan atas semua tugasnya, sekedar melakukan hanya sebagai hamba. Saudara, saya yakin Musa nggak kepengen ketemu siapa dia yang nyuruh aku. Nggak usah, pokoknya aku sudah taat. Tetapi kenapa dia perlunya melihat? Karena Musa melayani dengan passion, dengan cinta. Aku selalu taat kepada Tuhan, tapi aku tidak pernah lihat dia. Aku kayak apa kangennya, rindunya, kepengennya ngelihat Tuhan yang nyuruh aku, dan untuk dia, untuk perintahnya semua, aku rela menyambung nyawa habis-habisan. Masa aku tidak bisa lihat dia? Saya menangkap maksud daripada Musa karena dia seorang hamba Tuhan yang tenanan, yang sangat total kepada Tuhan. Kalau dia, sekali lagi saya bilang, kalau dia hanya separuh 75%, 90%, nggak usah ngelihat. Kenapa sih? Itu peraturan. Barang siapa melihat Allah, dia akan jatuh mati. Tapi kenapa orang ini ngotot kepingin melihat Tuhan? Karena dia tahu selama ini aku memperjuangkan, aku melayani, aku menyambung nyawa berkali-kali untuk oknum Allah yang aku belum pernah ketemu.
Makanya aku kepengin ketemu sekali aja. Kalau harus mati ya matilah, asal aku sudah ketemu dia. Tuhan bilang di atasnya, Musa, kamu tidak boleh melihat aku. Bukankah aku sudah memimpin kamu dan kamu memimpin Israel atas arahanku? Tuhan, tidak cukup. Aku kepengin lihat engkau. Dalam hatinya Musa, kalau aku jatuh mati ya sudah. Tapi Tuhan bilang kamu belum waktunya mati. Kamu tidak boleh mati. Tapi karena kamu ngotot, ya deh aku nyerah. Karena kamu ngotot aku nyerah. Tak longgarin keputusanku, hukumku tak longgarin supaya kamu boleh mendapat izin melihat aku. Musa, ada sebuah tempat dekat aku. Katakan, sebuah tempat dekat Allah. Saudara, heran ya, bahwa Tuhan dimanapun berada, dia selalu mengakomodasikan sebuah tempat untuk seseorang atau sekelompok orang boleh dekat dengan dia. Amin. Saya beritahu kepada saudara, jadi masih ada kelonggaran, masih ada sesuatu toleransi, masih ada sesuatu keadaan yang baik buat saya, kalaupun itu sudah mentok bagi saya. Kalau saya dekat dengan Tuhan, bagi Tuhan selalu ada tempat dekat dengan dia. Dari situ dia bisa menjangkau kita orang. Musa, ada sebuah tempat dekat dengan aku. Lalu Musa diangkat dari tempatnya, ditaruh di tempat ini sebuah batu karang. Musa, karena kamu tetap ngotot, oke deh, aku akan meletakkan kamu pada sebuah ceruk, pada sebuah goa. Musa, aku akan masukkan kamu dan aku akan tutup dengan tanganku dan aku akan lewat. Ketika aku sudah lewat, aku buka tanganku dan kamu boleh melihat punggungku saja. Dan itu cukup bagi kamu, Musa. Saudara yang kekasih, Musa berkata, Tuhan terima kasih. Asal aku boleh melihat kemuliaan-Mu, cukup. Saudara, kalau tidak ada jawaban buat saudara, saudara dalam keadaan yang sangat sulit dan mustahil, ingat, dekat dengan Tuhan selalu ada sebuah tempat buat masalah saudara, buat kemustahilan Musa, kemustahilan saya. Jadi jangan anggap dia maha kudus sampai tiada terhampiri. Tetapi Yesaya menuliskan dalam pasal 57, hati orang yang remuk redam membuat tahta Allah dekat dengan dia. Jadi kalau saudara dan saya merasa tidak ada yang membantu saya, tidak ada yang bisa menolong saya, maka ada jalan bagi saudara. Katakan, ada cara bagi saya. Bila saya mendekat kepada Tuhan, dia memiliki sebuah tempat yang dekat dengan dia. Saudara, itulah sebabnya Musa ditaruh di tempat ini. Lalu Tuhan bilang, aku akan bawa kamu masuk ke dalam sebuah goa dan aku tutup. Saudara, jadi sekali lagi, karena Musa seumur hidup 40 tahun, mulai umur 80 sampai 40 tahun melayani, dia meninggal usia berapa? 120 tahun. Sampai dia mati 120 tahun, dia melayani Tuhan itu pol-polan, menyabung nyawa. Gak macam saya dan Anda melayani Tuhan zaman sekarang. Saudara, dia melayani Tuhan luar biasa susahnya, menyabung nyawa. Saudara, selalu dia pertaruhkan nyawanya. Saudara, kalau bangsa Israel kehausan air sudah habis, itu terjadi kira-kira 3 hari setelah mereka keluar dari Ramses di Mesir, dan mereka menurut pimpinan arahan dari tabut Allah, dari Tuhan Allah di depan malaikat Tuhan, maka mereka kehabisan air. Baru keluar, dipimpin beberapa hari oleh Musa. Musa sudah mau dibunuh. Saudara, kayak apa? Ini orang yang dipimpin sama dia ini berandalan semua. Saudara bisa bayangkan, bukan orang baik-baik punya. Ketambahan lagi, dalam Bilangan pasal 16, ketambahan lagi beberapa orang-orang yang tidak baik menyusup di dalam mereka. Siapa orang-orang bangsa-bangsa yang brutal ini?
adalah orang-orang yang ditarik oleh bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari Mesir. Ayo kamu ikut kami, supaya kamu juga bisa melihat tentang Allah kami yang baik, yang penuh kuasa. Iya deh, kami ikut kau. Sebagian bangsa Mesir ikut bangsa Israel. Ini menjadi cikal bakal bagaimana bangsa Tuhan menjadi berani kepada Musa. Selalu yang menyebabkan mereka. Saudara yang kekasih, kenapa ya Tuhan tidak membasmi ya? Mau dibasmi aja Tuhan. Kalau kita ambil baygon, red, semprot, mati semua. Ya, Tuhan membiarkan dan mempersilahkan mereka mengambil keputusan, nasihat yang baik atau provokator. Saudara, itu sebab saudara tahu, karena adanya provokator ini di dalam Israel yang murni, maka mereka banyak kali mau membunuh Musa. Jadi Musa ini sudah habis-habisan. Kalau aku mati belum melihat Tuhan, aku merasa rugi. Aku sudah habiskan hidupku untuk menyabung nyawa berulang kali. Mau dirajam batu berulang kali. Aku cuma kepengen satu, melihat Tuhan. Saya bilang, kalau Musa tidak total, tidak 100%, dia tidak usah punya keinginan demikian, no problem. Tidak apa-apa, Tuhan tetap menghargai dia. Tetapi karena dia terlalu taat dan cinta kepada tugasnya, dan kepada dia yang memberi tugas, makanya dia punya keinginan, satu ambisi, mau melihat Tuhan. Saudara, akhir hidup kita tidak tahu. Tetapi kalau saudara tidak menyiapkan diri dengan satu kesungguhan melayani Tuhan, satu kesungguhan untuk beribadah kepadanya, untuk dekat dengan dia, saudara, kemungkinan bagi saudara, mati ya, boleh puji Tuhan aku masuk surga, cuma sekadarnya mati masuk surga. Selama hidup tidak ada keinginan untuk lebih dekat dan memandang Tuhan. Sebab itu semua katakan, sebab itu. Angkat tangan saudara. Sebab itu, mulai malam ini saya harus berbakti, saya harus melayani sepenuh cinta saya, sehingga timbul gerakan di hati saya, selalu ingin melihat Tuhan di dunia ini, supaya hidup saya, sejarah saya menjadi mulia atas kemuliaannya dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Berikan kepada kami kesungguhan mengasihi Engkau, sehingga kebaktian dan ibadah pelayanan kami bukan hanya kami sebagai robot yang tidak pakai perasaan, tetapi dengan segenap rasa kami, segenap passion dan cinta kami, kami melayani Engkau, sehingga kami selalu rindu ingin melihat Engkau. Yang percaya katakan amin. Jadi saya kembali pada inti kata kunci daripada Musa adalah Allah nyerah kepada Musa yang ingin melihatnya. Hebatnya, simple sekali kalimat ini. Masa mau melihat Tuhan aja sampai kayak gitu ngototnya. Musa berbuat demikian. Dia hanya merindukan kemuliaannya. Dia cuma merindukan kemuliaannya. Turun dalam hidupku. Kalau Engkau memberi kemuliaanmu turun dalam hidup hambamu ini Tuhan, cukup mati sekarang, aku suka. Karena aku sudah melihat Engkau. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ada dua buah ayat di dalam Mazmur 62 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal yang ke-62 para kekasih. Ayat 8 dan ayat yang ke-9, mari kita akan membacanya. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak dengan suara yang nyaring. Mazmur 62 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1, 2. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku,
tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa kegenapan dari Mazmur 62 ayat 8 dan 9, dekat dengan Tuhan hatiku tenang. Ayo angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan, ada pasal ini bahwa bila saya dekat dengan Engkau, hati saya akan tenang. Tolong nyatakan supaya pasal ini, ayat-ayat ini terjadi pada saya dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya dan engkau yang mau dekat dengan Dia. Terima kasih Bapa. Kami camkan ayat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin. Saudara, marilah dengan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang Musa. Siapakah orang ini? Siapakah Musa? Kita akan membaca bersama dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. 1, 2. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin. Katakan sangat lembut hatinya. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, Alkitab yang mengatakan demikian, maka engkau dan saya tidak bakal menemukan pembandingnya, pesaingnya. Dialah orang paling lemah lembut di dunia. Saya kalau berusaha pun saya tidak bisa sebanding dengan Musa. Biar saudara dan saya berusaha, kita tidak bisa. Karena dia sudah ditetapkan paling lembut hatinya di atas muka bumi. Coba. Jadi saya dan saudara kita setidaknya kita harus menyamai dia punya karakteristik. Dia punya sifat tabiat. Dia punya pembawaan yang sangat lemah lembut hatinya. Pernahkah saudara dimusuhi, dilawan, diserang, dikirim fitnah dan hoax? Ya, dan saudara diam saja. Sudah diam aja. Ya, saudara dibentak, saudara dicaci maki, saudara diam aja. Musa ini kayak begini. Saudara, dia diam aja. Hatinya sangat lembut. Jadi, ketahuilah, Allah pakai orang yang lemah lembut hatinya. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena dia akan mewarisi bumi, melihat Allah. Saudara, dia mempunyai karakter Tuhan, dan itu yang ada pada Musa. Saudara, bahwa Tuhan tidak mencari seorang pemuda yang garang, yang berani mati, ya saudara, yang brutal, tapi seorang yang lembut hatinya. Saudara, coba bayangin, ketika bangsa Israel kehabisan air minum, saudara, Tuhan yang melepaskan mereka dari Mesir, saudara. Jadi ketika mereka haus, mereka datang kepada Musa dan mereka sudah bawa batu mau merajam Musa sampai mati gara-gara haus. Mereka lapar, habis makanan, mereka mau merajam Musa dengan batu sampai mati. Saudara, sudah dikasih makan roti
dari sorga yang bernama mana. Tolak, bosan. Mereka sudah 3 bulan makan. Dan mereka bilang, kami mau muntah makan ini. Tuhan sakit hatinya. Sakit hatinya. Pemberian dari sorga setiap pagi jam 5 turun bersama dengan embun. Dan mereka bilang, kami mau muntah, mau makan itu. Jadi Tuhan kirim apa? Ular biludak. Ular biludak itu adalah ular yang paling panjang 2 kilan. Saudara, kebanyakan cuma 1 kilan. Tetapi begitu mematuk, orang pasti mati. Apa jawab Musa kepada Tuhan? Tuhan, ketika Musa melihat sudah begitu banyak orang yang mati, 70.000 orang mati. Saudara, dan dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, kamu bangun sebuah patung ular biludak dari tembaga. Pasang di tiang yang tinggi, naikkan. Dan semua orang yang baru saja digigit oleh ular, bila dia memandang patung ini, dia akan sembuh, tidak jadi mati. Jika kemarin di Israel kita melihat ya replika daripada patung tersebut, di mana orang-orang Israel diselamatkan dari patukan ular biludak. Siapa yang membela? Orang yang lembut hatinya. Saudara, orang yang mau membunuh dia selamatkan. Satu kali Tuhan itu sudah jengkel sekali kepada orang-orang Israel. Ya, Tuhan berkata, ini bangsa keras tengkuknya. Aku mau memusnahkan mereka. Minta air dikasih, kamu mau dibunuh. Lapar, kamu mau dibunuh. Musa, aku akan mengubah keputusanku. Aku akan memusnahkan seluruh Israel. Tumpaskan mereka semua, dan hanya engkau dan istrimu dan anak keturunanmu akan kujadikan bangsa yang besar sebagai ganti Israel. Saudara, apa jawab orang yang lembut hatinya ini? Dia sudah disakiti berulang kali. Tetapi apa ketika Tuhan mengatakan pada Musa bahwa bangsa Israel akan dimusnahkan dan dia akan dijadikan bangsa yang besar? Saudara, orang kalau tidak lembut hatinya bilang, terserah kepadamu Tuhan, terjadilah kehendakmu. Dihabisin Israel. Lalu Musa menjadi bangsa yang baru yang hebat. Tidak loh saudara. Apa kata Musa kepada Tuhan? Tuhan, kalau sampai engkau memusnahkan bangsa milikmu ini, lebih dulu musnahkan aku. Coret namaku dari sorga. Loh, malah dibela nih. Bangsa yang mau membunuh dia malah dibela nih. Tuhan, jangan menjadikan keturunanku bangsa yang besar dan mulia. Ini bangsa adalah pilihanmu. Engkau yang bikin. Wah, Tuhan mendengar ancaman Musa. Dia tidak rela bangsa ini dibinasakan. Ya sudah, aku batalkan rencanaku. Dalam hati Tuhan, kamu orang luar biasa. Orang-orang yang memusuhi kamu dan akan membunuh kamu pun masih kamu bela di hadiratku. Kamu masih bela mereka yang mau membunuh kamu. Sangat lemah lembut. Terima kasih Bapa, kemurahan Engkau begitu luar biasa bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hati yang lembut. Semua hati yang keras, semua ganjalan-ganjalan yang ada dalam hidup kami dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya janji firman-Mu. Ketika kami berdiam diri di hadapan hadirat Engkau, Engkaulah pembela kami, Engkaulah pemberkat kami. Jikalau saat ini kami ada dalam masalah, kami dalam keadaan yang berat, tapi firman Engkau memberikan pencerahan kepada kami. Firman Engkau menjadi mujizat dan jawaban doa bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang dengan berkat yang berlimpah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita mengaminkan. Amin.